takbir kemenangan. Di tengah reruntuhan dan luka sejarah panjang, suara gembira kembali menggema di jalan-jalan sempit kamp pengungsian Jabalia hingga kawasan Khan Yunis. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, Gaza merayakan sebuah kemenangan luar biasa. Bendera Indonesia berkibar di antara puing-puing, dan pasukan TNI Perdamaian berdiri tegap menerima pelukan dan air mata rakyat Gaza yang tak percaya bahwa harapan masih hidup. Setelah berminggu-minggu bertempur dalam operasi militer terencana dan sangat presisi, pasukan TNI Perdamaian yang tergabung dalam Misi Kemanusiaan Internasional Indonesia, MKII, berhasil menguasai penuh sektor selatan dan timur jalur Gaza. Pasukan Israel dan sekutunya yang sebelumnya membangun barikade dan posisi bertahan di kawasan Netzarim dan sekitar koridor Rafah terpaksa mundur setelah mengalami kekalahan telak. Brigjen TNI Hashim Sulaiman, Komandan Utama Operasi, dalam pernyataan resminya menyampaikan, "Kami tidak datang untuk menjajah. Kami datang untuk melindungi yang tak bersenjata. Ini adalah kemenangan untuk rakyat Gaza. Ini adalah kemenangan untuk kemanusiaan." Operasi yang dinamai Garuda Pembebasan berhasil memukul mundur kekuatan gabungan IDF dan milisi pro-Israel dalam waktu singkat. Menggunakan kombinasi pasukan elit Kopassus, Marinir Taifib, dan Brigade Mekanis Kostrad, TNI menerapkan taktik gerilya urban dan blokade udara-darat yang menutup jalur suplai musuh. Pesawat nirawak buatan PTDI menyapu langit Gaza, mengacaukan radar Israel. Tank Harimau Indonesia menggempur posisi mortar musuh di distrik Zaitun, sementara Satuan Tempur Siber TNI berhasil melumpuhkan sistem komunikasi IDF di sektor tengah. Hasilnya, penyerahan tanpa syarat dari ratusan pasukan Israel di basis Al-Maghazi dan keruntuhan pertahanan mereka di sepanjang lembah Wadi Gaza. Saat kabar kemenangan menyebar, ribuan warga keluar dari tempat perlindungan bawah tanah dan reruntuhan bangunan. Anak-anak menggantungkan bendera Indonesia dan Palestina di tiang listrik yang setengah roboh. Seorang ibu, Fatimah Al-Khatib, 43 tahun, berlutut di tanah dan memeluk seorang prajurit TNI sambil menangis. "Terima kasih Indonesia, kami tidak sendiri." Masjid-masjid yang hancur sebagian kini kembali dikumandangkan azan. Di Masjid Agung Al-Omari, Imam Sheikh Mahmud menyampaikan khutbah. "Hari ini, darah syuhada tidak sia-sia. Hari ini, Gaza bangkit, bukan karena kekuatan senjata semata, tapi karena hadirnya saudara dari timur yang membawa keadilan dan keberanian." Malam hari, di tengah puing-puing yang masih berasap, perayaan kemenangan digelar sederhana, namun penuh makna. Prajurit TNI duduk bersila bersama warga Palestina, menyantap roti pipih dan sup lentil. Seorang prajurit Kopassus memainkan rebana, dan anak-anak kecil menari di sekelilingnya sambil menyanyikan lagu-lagu persatuan. Takbir berkumandang. Beberapa warga bahkan memeluk tentara Indonesia dan memanggil mereka malaikat dari timur. Pemerintah Indonesia mengirim tambahan bantuan logistik dan personel medis. Rumah sakit lapangan didirikan dengan cepat di Deir al-Balah dan Beit Hanun. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan secara virtual, "Tanpa Indonesia, Gaza sudah tamat. Hari ini kami merdeka dalam hati dan perjuangan akan berlanjut." Di tengah gelombang kemenangan ini, dunia menyaksikan dengan campur aduk. Gedung Putih tidak memberikan pernyataan resmi, sementara Tel Aviv menggelar rapat darurat untuk meninjau ulang strategi mereka. Di sisi lain, Teheran dan Ankara mengirim ucapan selamat secara terbuka. "Indonesia telah membuktikan bahwa kekuatan Muslim tidak hanya retorika," ujar Presiden Iran dalam pernyataan televisi nasional. "Kemenangan ini bukan sekadar militer, tetapi moral dan spiritual." Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Gaza merasakan hadirnya pembela sejati dari dunia luar. TNI bukan hanya membawa senjata, tetapi harapan. Sejarawan Dr. Fadel An-Nouri mencatat, apa yang terjadi hari ini di Gaza adalah titik balik. Ini bukan sekadar intervensi, ini adalah deklarasi global bahwa keadilan masih hidup. Dan di bawah bintang-bintang yang bersinar malu-malu di langit Gaza malam ini, suara anak-anak terdengar menyanyikan sebuah lagu baru, lagu tentang harapan, kebangkitan, dan tentang saudara dari negeri yang jauh Indonesia. Dari Rafah ke Jabalia, dari Beit Lahia ke Deir al-Balah, tangis haru dan pekik takbir bersatu membelah langit yang selama berbulan-bulan hanya diisi oleh raungan jet tempur dan ledakan rudal. Warga Gaza turun ke jalan, mengangkat tinggi bendera Indonesia dan Palestina, memeluk para prajurit TNI yang masih berbalut debu dan darah pertempuran. Seorang anak kecil bernama Ali, 10 tahun, berdiri di atas reruntuhan rumahnya sambil meneriakan, "Garuda! Garuda!" Suara itu disambut sorakan panjang dari ratusan orang di sekitarnya. Seorang ibu tua menyerahkan sepiring kurma kepada seorang prajurit TNI yang tengah berjaga di pos blokade Netzarim, sambil berkata dengan air mata, "Kalian datang saat dunia menutup mata.
Terima kasih anak-anakku. Operasi Garuda Pembebasan yang dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Hashim Sulaiman menorehkan prestasi militer tingkat tinggi yang mengejutkan, bahkan bagi pengamat pertahanan internasional. Berbekal doktrin tempur khas TNI yang menggabungkan mobilitas tinggi, infiltrasi diam-diam, dan penguasaan medan urban, pasukan Indonesia berhasil menerobos garis pertahanan IDF yang dikenal brutal dan nyaris tak tertembus. Dalam minggu pertama, Satuan Elit Kopassus melakukan infiltrasi melalui terowongan Rafah dengan dukungan unit Zeni TNI AO dan pengintaian drone Mel Elang Hitam. Mereka menanam alat jammer canggih buatan PT LEN yang melumpuhkan sistem GPS dan komunikasi IDF. Pasukan Kostrad dan Marinir yang didaratkan melalui operasi amfibi di Khan Yunis bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam tempo 72 jam, TNI merebut kompleks pertahanan IDF di Deir al-Balah yang menjadi pusat komando regional Israel. Tank Harimau, yang dilaporkan mampu menembus beton anti-tank IDF, memimpin serangan frontal ke markas logistik Israel di sektor timur. Dalam pertempuran berdurasi 9 jam tanpa henti, sistem pertahanan Iron Dome gagal mencegat roket-roket jarak pendek yang ditembakkan dari posisi darat TNI. Puncaknya terjadi saat 450 prajurit Israel yang terkepung di Blok D 10 Zaitun menyerah tanpa syarat. Bendera putih dikibarkan, disusul oleh perekaman video permintaan maaf resmi oleh perwira IDF, Kapten Eliran Shapira, kepada rakyat Gaza dan kepada Indonesia. Dome gagal mencegat roket-roket jarak pendek yang ditembakkan dari posisi darat TNI. Hari ini, TNI menggelar seremoni sederhana, namun penuh makna di alun-alun Sheikh Radwan yang telah bersih dari puing-puing. Lagu Indonesia Raya dan Mautini berkumandang bersama, dinyanyikan oleh prajurit dan warga Gaza dalam tangisan haru. Ratusan warga membawa karangan bunga buatan tangan mereka, meletakkannya di depan patung sementara dari batu, seekor Garuda yang menginjak peluru dan berdiri tegak dengan sayap terbuka.